Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akif Rahman. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang implementasi metode pembelajaran aktif dalam pendidikan agama Islam, studi deskriptif kualitatif berbasis kepustakaan. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Proses pembelajaran PAI di berbagai lembaga pendidikan masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah dominasi penggunaan metode ceramah yang menyebabkan peserta didik cenderung pasif selama pembelajaran berlangsung. Akibatnya pembelajaran seperti lebih berorientasi kepada penguasaan materi secara kognitif, sementara aspek afektif dan psikomotorik belum berkembang secara optimal. Kondisi ini juga berpotensi menurunkan motivasi belajar peserta didik. Pembelajaran yang hanya berpusat pada guru atau teacher-centered learning mulai ditinggalkan karena dianggap kurang mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi peserta didik. Selain itu, guru masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan waktu pembelajaran, jumlah peserta didik yang cukup banyak, sarana pembelajaran yang belum memadai, serta kemampuan guru yang dalam merancang aktivitas belajar yang menarik. Dalam konteks pendidikan agama Islam, proses pembelajaran tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan materi keagamaan, tetapi juga membentuk keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, serta kemampuan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari. Pembelajaran PAI membutuhkan metode yang mampu melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Oleh karena itu, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student-centered learning menjadi pendekatan yang lebih relevan untuk diterapkan. Pembelajaran aktif tidak hanya membuat peserta didik mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga mendorong mereka untuk mencari, mengolah, dan mengonstruksi pengetahuan secara mandiri. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini fokuskan pada beberapa permasalahan utama. Pertama, bagaimana konsep implementasi metode pembelajaran aktif dalam pendidikan agama Islam. Kedua, bagaimana bentuk-bentuk implementasi metode pembelajaran aktif yang dapat diterapkan dalam pembelajaran PAI. Ketiga, apa saja kelebihan penerapan metode pembelajaran aktif dalam pendidikan agama Islam. Keempat, bagaimana tantangan yang dihadapi serta solusi yang dapat dilakukan dalam implementasi metode pembelajaran aktif di lingkungan pendidikan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep implementasi metode pembelajaran aktif dalam PAI berdasarkan berbagai sumber literatur yang relevan. Penelitian ini juga bertujuan menjelaskan berbagai bentuk implementasi metode pembelajaran aktif yang dapat digunakan oleh guru PAI dalam proses pembelajaran, sehingga kegiatan belajar menjadi lebih efektif dan bermakna. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kelebihan yang dimiliki metode pembelajaran aktif dan meningkatkan kualitas pembelajaran PAI. Penelitian ini juga berupaya menganalisis berbagai tantangan yang muncul dalam penerapannya serta menawarkan solusi yang dapat dilakukan agar implementasi belajar aktif berjalan secara optimal di berbagai jenjang pendidikan. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai implementasi metode pembelajaran aktif dalam pendidikan agama Islam dan menjadi salah satu referensi bagi pengembangan ilmu pendidikan Islam. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti yang memiliki perhatian terhadap inovasi pembelajaran PAI. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru pendidikan agama Islam dalam memilih metode pembelajaran yang lebih efektif, kreatif, dan berpusat pada peserta didik, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran serta membentuk generasi yang berilmu, berakhlak mulia, dan mampu mengamalkan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bab 2. Kajian teori. Pada bab ini akan dibahas kajian teori yang menjadi dasar penelitian makalah mengenai implementasi metode pembelajaran aktif dalam pendidikan agama Islam. Pertama, konsep pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam atau PAI merupakan proses pendidikan yang bertujuan membentuk peserta didik agar memiliki keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, serta kemampuan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Muhaimin, pendidikan agama Islam tidak hanya berorientasi pada transfer of knowledge, tetapi juga transfer of values dan pembentukan kepribadian Islami. Oleh karena itu, pembelajaran PAI harus dirancang secara efektif agar mampu mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik serta didik secara seimbang. Kedua, konsep metode pembelajaran aktif. Metode pembelajaran aktif merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam proses belajar,
student-centered learning. Bonwell dan Eison menjelaskan bahwa active learning adalah pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam aktivitas berpikir, diskusi, menganalisis, memecahkan masalah, dan melakukan refleksi terhadap materi yang dipelajari. Melalui keterlibatan tersebut, proses belajar menjadi lebih bermakna dibandingkan hanya mendengarkan penjelasan guru. Semakin aktif peserta didik berinteraksi dengan materi pembelajaran, semakin tinggi pula tingkat pemahaman yang diperoleh. Dalam metode ini, guru berperan sebagai fasilitator yang menyediakan pengalaman belajar bermakna sehingga peserta didik dapat membangun pemahaman berdasarkan pengalaman, diskusi, eksplorasi, dan refleksi terhadap materi yang dipelajari. Ketiga, bentuk-bentuk metode penjelajahan aktif. Terdapat berbagai bentuk metode penjelajahan aktif yang dapat diterapkan dalam pendidikan agama Islam. Salah satunya adalah metode diskusi kelompok. Melalui diskusi, peserta dapat saling bertukar pendapat melalui perbedaan pandangan serta melatih kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan materi keislaman. Metode tanya jawab juga termasuk salah satu bentuk pembelajaran aktif yang efektif. Guru dapat memberikan pertanyaan yang mendorong peserta didik berpikir lebih mendalam, sedangkan peserta didik diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada guru maupun pada teman-temannya. Bentuk lainnya adalah role playing atau bermain peran. Dalam metode ini, peserta didik memerankan suatu tokoh atau situasi tertentu, misalnya simulasi musyawarah, praktik jual beli sesuai syariat, penyelenggaraan jenazah, maupun penyelesaian konflik berdasarkan ajaran Islam. Aktivitas tersebut membantu peserta didik memahami materi secara lebih konkret. Metode demonstrasi dan praktik juga memiliki peran penting dalam pendidikan agama Islam. Materi seperti wudhu, sholat, tayamum, penyembelihan hewan, maupun pelaksanaan ibadah haji akan lebih mudah dipahami apabila peserta didik memperhatikannya secara langsung. Pelajaran semacam ini mampu meningkatkan keterampilan sekaligus pengalaman belajar peserta didik. Keempat, relevansi pembelajaran aktif dengan pendidikan agama Islam. Proses pembelajaran aktif pada dasarnya memiliki kesesuaian yang sangat erat dengan prinsip-prinsip pendidikan agama Islam. Bahkan berulang kali mendorong manusia untuk berpikir, mengamati, dengan mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai proses belajar yang melibatkan aktivitas intelektual peserta didik. Selain Al-Quran, Rasulullah SAW juga menerapkan berbagai strategi pembelajaran aktif dalam menyampaikan ajaran Islam. Beliau menggunakan metode dialog, tanya jawab, kisah, pemberian contoh, demonstrasi, serta praktik langsung kepada para sahabat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa proses pendidikan dalam Islam tidak hanya berupa ceramah, tapi juga melibatkan peserta didik secara aktif dalam memahami ilmu dan mengamalkannya. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran aktif selaras dengan ajaran Islam, karena mampu membentuk peserta didik yang tidak hanya memahami ilmu agama, tapi juga mampu menghayati serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bab 3. Metode penelitian. Pada bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan makalah ini. Makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini tidak berfokus pada angka atau pengujian statistik, tapi lebih menekankan pada pemaknaan terhadap suatu fenomena berdasarkan teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu. Karena itu, pendekatan kualitatif dipandang sesuai untuk mengkaji implementasi metode penelitian aktif dalam PHI. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau library research. Dalam penelitian ini, penulis tidak melakukan observasi lapangan atau mewawancara secara langsung, melainkan melakukan kajian secara mendalam terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan metode pembelajaran aktif dan pendidikan agama Islam. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu sumber data primer dan sekunder. Yang primer meliputi buku-buku jurnal ilmiah yang secara khusus membahas metode pembelajaran aktif, PAI, strategi pembelajaran, serta teori-teori pendidikan yang menjadi fokus penelitian. Sementara itu, data sekunder berupa artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, prosiding, seminar, serta dokumen lain yang mendukung pembahasan penelitian. Literatur yang digunakan berasal dari karya para ahli pendidikan seperti Muhaimin, Zaki Hadrajat, Hamalik, Melvin L. Silberman, Bonwell, dan Eison, serta referensi metodologi penelitian dari Sugiono, Lexi J. Moleong, Creswell, dan Mestika Z. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan. Studi data diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang memiliki keterkaitan dengan implementasi metode pembelajaran aktif dalam pendidikan agama Islam. Tahapan pengumpulan data diawali membaca dan memahami setiap referensi secara kritis, mencatat informasi penting, mengelompokkan data berdasarkan tema pembahasan, kemudian menyusun hasil kajian secara sistematis sesuai dengan permasalahan masalah penelitian. Proses ini dilakukan agar data yang diperoleh valid,
relevan dan mampu menjawab tujuan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Terdapat 3 tahapan yang penulis lakukan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data disajikan secara sistematis sehingga mudah dipahami. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi terhadap seluruh data yang telah dianalisis. Bab 4. Pembahasan. Pada bab ini akan dibahas hasil kajian mengenai implementasi metode pemilihan aktif dalam PAI berdasarkan berbagai sumber literatur yang telah dianalisis. Pertama, konsep implementasi metode pembelajaran aktif dalam pendidikan agama Islam. Implementasi merupakan proses menerapkan suatu konsep kebijakan atau strategi ke dalam praktik nyata sehingga tujuan yang telah direncanakan akan dapat tercapai. Dalam konteks pendidikan, implementasi bukan hanya berarti menggunakan suatu metode pembelajaran, tapi juga mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara berkesinambungan. Metode pembelajaran aktif dalam pendidikan agama Islam merupakan strategi pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam proses belajar. Guru tidak menjadi satu-satunya sumber informasi, melainkan berperan sebagai fasilitator, motivator, pembimbing, dan evaluator. Sedangkan peserta didik didorong untuk aktif berpikir, berdiskusi, bertanya, memecahkan masalah, serta mengamalkan nilai-nilai Islam. Konsep ini sejalan dengan tujuan pendidikan agama Islam tidak hanya mengembangkan aspek pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan mengamalkan ajaran Islam. Bentuk-bentuk implementasi metode pembelajaran aktif dalam pendidikan agama Islam. Salah satu bentuknya adalah diskusi kelompok. Metode ini, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok kecil untuk membahas suatu permasalahan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Misalnya, ketika mempelajari materi tentang toleransi, setiap kelompok diminta menganalisis contoh kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat dan menyampaikannya di depan kelas. Bentuk implementasi berikutnya adalah metode tanya jawab. Guru dapat memulai pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan pemantik yang berkaitan pengalaman peserta didik. Sebagai contoh materi yang tentang kejujuran, guru dapat bertanya mengenai pengalaman peserta memilih antara berkata jujur atau bohong. Masa pelajaran aktif juga dapat dilakukan melalui metode demonstrasi dan praktik langsung. Pada materi wudhu, sholat, tayamum, penyelenggaraan jenazah, zakat, maupun manasik haji, guru tidak cukup menjelaskan teori saja, tetapi juga memberikan contoh pelaksanaan, kemudian meminta peserta didik memperhatikan secara langsung. Setelah praktik selesai, guru memberikan umpan balik terhadap gerakan maupun hasil yang telah dilakukan. Melalui bentuk-bentuk ini, membuat pelajaran lebih interaktif, menarik, dan memberikan pengalaman belajar bermakna, serta terbukti lebih efektif dibanding pelajaran yang hanya mengandalkan ceramah. Yang ketiga, ada kelebihan implementasi metode pembelajaran aktif dalam PAI. Berdasarkan hasil analisis berbagai literatur, implementasi metode pembelajaran aktif memberikan banyak kelebihan dalam proses pembelajaran PAI. Salah satu kelebihan utamanya adalah peserta didik tidak hanya lagi menjadi pendengar, tapi berperan sebagai individu yang aktif mencari informasi, mengubah pendapat, berdiskusi, dan menyampaikan materi. Kelebihan lainnya adalah meningkatnya motivasi dan minat peserta didik. Suasana belajar yang interaktif menjadi peserta didik membuat peserta didik merasa lebih dihargai karena memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan menunjukkan kemampuan yang dimiliki. Metode pembelajaran aktif juga mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan analitis. Ketika peserta didik mendapatkan suatu permasalahan, mereka dituntut untuk mencari informasi, menganalisis berbagai alternatif penyelesaian, kemudian menyampaikan argumentasi berdasarkan dalil yang benar. Pembelajaran aktif juga mendukung pencapaian kompetensi abad ke-21 yang meliputi kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Keempat, kompetensi tersebut dapat dikembangkan melalui berbagai aktivitas seperti diskusi kelompok dan presentasi. Selain mengembangkan kemampuan berpikir, pembelajaran aktif juga memiliki kontribusi terhadap pembentukan karakter peserta didik. Aktivitas kerja kelompok, musyawarah, presentasi, saling memberikan masukan, dan akan melatih sikap tanggung jawab, kejujuran, disiplin, toleransi, serta kemampuan bekerja sama. Nilai tersebut merupakan bagian dari akhlak mulia yang menjadi tujuan utama pendidikan agama Islam. Keempat, tantangan dan solusi implementasi metode pembelajaran aktif dalam pendidikan agama Islam. Meskipun memiliki berbagai kelebihan, ada juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya
Terbatasnya kompetensi sebagian guru dalam merancang pembelajaran aktif, teratur, dan inovatif. Guru masa terbiasa menganggap metode ceramah karena dianggap lebih mudah diterapkan dan dapat menyampaikan materi dalam waktu yang lebih relatif singkat. Tantangan berikutnya berkaitan dengan kondisi sarana dan prasarana pendidikan. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran aktif seperti ruang kelas yang fleksibel, media pembelajaran, perangkat teknologi, maupun akses terhadap sumber belajar yang beragam. Selain itu, jumlah peserta didik yang terlalu banyak dalam satu kelas juga dapat menyulitkan guru dalam mengelola diskusi praktik maupun proyek pembelajaran secara efektif. Di samping guru dan fasilitas, tantangan lainnya adalah keterbatasan waktu pembelajaran yang tadi sudah disebutkan. Solusinya untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut diperlukan upaya peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan lokakarya, seminar, komunitas belajar, maupun kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan. Guru perlu dibekali kemampuan menyusun modul ajar, memilih strategi pembelajaran yang tepat, memahami teknologi, serta melakukan evaluasi pembelajaran yang berorientasi aktif peserta didik. Dukungan dari para sekolah dan pemerintah juga diperlukan agar guru memperoleh kesempatan mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan. Selain peningkatan kompetensi guru, solusi yang dapat dilakukan lainnya adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana yang tersedia serta menerapkan pembelajaran aktif secara fleksibel sesuai kondisi sekolah. Guru tidak harus selalu menggunakan media yang mahal atau teknologi yang canggih. Sekelompok, diskusi kelompok, studi kasus, permainan edukatif, simulasi tanya jawab maupun refleksi pembelajaran dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan bahasa yang sederhana. Yang terpenting adalah bagaimana guru mampu menciptakan suasana belajar yang mendorong peserta didik berpikir, berpartisipasi, dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bab 5. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi metode pembelajaran aktif merupakan salah satu strategi yang sangat efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PHI. Metode ini menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran atau student-centered learning, sehingga mereka tidak hanya menerima informasi dari guru, tapi juga terlibat aktif dalam mencari, memahami, menganalisis, dan mengamalkan materi yang dipelajari. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa PHI memiliki tujuan yang sangat luas, yaitu membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai bentuk implementasi pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, tanya jawab, demonstrasi, simulasi, dan praktik langsung terbukti memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan keaktifan peserta didik. Melalui berbagai metode tersebut, peserta didik memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kerjasama, memecahkan masalah, serta mengumpulkan materi pendidikan agama dalam kehidupan nyata. Meskipun demikian, implementasi metode pembelajaran aktif masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan kompetensi guru, terbatas sarana dan prasarana, sejumlah peserta didik yang cukup banyak, serta keterbatasan waktu pembelajaran. Namun demikian, berbagai kendala tersebut dapat diatasi melalui peningkatan kompetensi guru, memanfaatkan teknologi pendidikan, penggunaan metode yang sesuai dengan kondisi sekolah, serta dukungan dari sekolah pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Saran. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak. Bagi guru PHI, disarankan untuk terus meningkatkan kompetensi profesional maupun pedagogik, khususnya dalam merancang pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Dan diharapkan juga dapat memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik, dan pembelajaran serta materi yang diajarkan. Bagi pihak sekolah, diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap implementasi pembelajaran aktif melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, pengembangan media pembelajaran, serta penyelenggaraan pelatihan bagi guru. Lingkungan sekolah yang mendukung inovasi pembelajaran akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi guru untuk menerapkan berbagai metode pembelajaran secara optimal. Bagi peserta didik, diharapkan mampu memanfaatkan setiap kesempatan belajar secara aktif dengan berani bertanya, berdiskusi, menyampaikan, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Peserta didik juga berharapkan tidak hanya memahami materi pendidikan Islam secara teoritis, tapi mampu memahami nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk implementasi dari berbagai proses pembelajaran. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan penelitian lapangan dengan metode observasi wajar maupun eksperimen sehingga efektivitas
implementasi metode penjelasan aktif dalam pendidikan agama Islam dapat dianalisis secara lebih mendalam berdasarkan kondisi nyata di sekolah.